Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya bersyukur karena Tuhan baik dan sangat baik dan teramat baik di dalam kehidupan kita. Dan juga tetap mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semuanya. Hari ini minggu pertama di tahun 2024. Kita syukuri semua karena anugerah, semua karena penyertaan Tuhan. Amin. Kita sadar bahwa pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Amin. Nah, ini mungkin banyak cita-cita, keinginan, kerinduan kita di tahun 2023 yang belum tercapai, belum tergenapi. Dan percayalah, oleh karena kehendak Tuhan itu bisa tergenapi di tahun 2024 ini. Amin. Apapun itu, kalau itu kehendak Tuhan, tidak satupun yang menghambat, menghalanginya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kini Jemaat Immanuel, tema tahunannya, ya karena tidak ada spanduk lagi, maka saya akan bacakan tema tahunannya. Itu ada di Warta Jemaat, ya, bagi yang dapat Warta Jemaat, dan sekaligus juga menjadi tema khotbah pertama, ya, di tahun ini, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus. Itu tema besarnya. Nanti akan tema-tema sub-subnya kecil nanti akan diikuti khotbah-khotbah berikutnya yang mengarah kepada bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita baca bersama-sama yang dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-26 sampai ayatnya yang ke-30. Kitab Roma ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-30. Karena ayat ini sangat berkaitan satu sama lain, bahkan satu pasal secara keseluruhan, pasal yang ke-8. Kita cukup baca ayat 26 sampai ayat 30. Jika sudah ketemu, katakan amin. Amin. Saya akan membaca mulai dari ayat 26. Bapak Ibu jemaat membaca ayat 27 bergantian sampai nanti terakhir ayat 30 kita baca secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah kita tahu bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Sebab semua orang ini dari semula mereka juga dikatakannya dari semula untuk menjadi satu gambaran anaknya, supaya Dia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bersama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Saya akan mengulang membaca ayat yang ke-29, karena di ayat ini yang menjadi tema khotbah atau renungan firman Tuhan hari ini. Dikatakan demikian, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Kita perhatikan, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan, menjadi serupa dengan gambar anaknya, maksudnya serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap orang tua pasti punya keinginan untuk anak-anaknya, terutama bapak. Misalnya orang yang baru menikah dan mereka pasti punya rencana untuk
memiliki anak. Nah, ketika Tuhan mengaruniakan anak masih dalam kandungan, pasti kedua orang tua diskusi apa menjadi keinginan mereka untuk anak itu. Anak ini lahir yang perempuan atau yang laki. Yang bapak bilang tidak, harus laki-laki lebih duluan. Tapi yang perempuan tidak, harus perempuan, supaya nanti ada yang langsung cuci piring, bantu masak. Kalau laki-laki nanti ongkang-ongkang kaki, ya, supaya langsung bantu mamanya. Jadi persoalan seperti itu bisa terjadi hanya karena untuk mengharapkan anak itu lahir laki-laki ataupun perempuan. Bukan saja itu, tetapi juga barangkali tampilannya, warna kulitnya, cantik atau ganteng. Anak ini kalau lahir nanti, kalau dia perempuan, jangan seperti wajah bapaknya berantakan. Itu ya. Nah, harus menjadi wajah siapa? Anaknya enak aja. Karena dia lahir pria, jangan wajah mamanya berantakan. Harus wajah dari siapa? Bapaknya. Banyak keinginan. Kalau anak ini sudah lahir lalu besar, jangan sampai seperti sifat bapaknya. Harus seperti sifat mamanya. Enak aja. Artinya apa? Banyak keinginan untuk anak seorang orang tua itu wajar. Ada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, tapi juga ada hal-hal yang negatif. Mengapa? Karena tergantung apa yang dilihat di luar dari anak itu. Orang tua belum tahu anak itu lahir perempuan atau laki, kecuali sudah kan dikasih tahu, baru rencanakan buat namanya. Tidak ada orang tua setelah lahir baru cari nama. Kalau orang seperti ini tidak perencanaan yang baik, kasih nama. Dan biasanya memberikan nama itu tidak sembarangan. Akan mencari nama yang bagus, yang punya makna. Mengapa perlu punya makna? Supaya dengan nama itu menuntun dia seperti namanya itu, kehidupannya, sifatnya. Misalnya anak ini ya dikasih namanya Sabar, supaya nanti dia bertumbuh menjadi orang yang sabar. Atau barangkali karena melihat orang tuanya bukan orang sabar, sehingga ketika nanti anak ini hei sabar, menjadi khotbah buat dia, diingatkan sabar. Ada yang memberikan namanya cinta kasih. Mengapa? Dengan berharap orang tua diingatkan dengan anak ini supaya selalu mencintai, selalu mengasihi. Ini harapan-harapan dari banyak orang tua. Coba kalau udah besar anak itu lalu nakal. Kadang-kala kalau dia nakal, dia bilang ini anak papi kalau nakal. Tapi kalau baik, ini anak mami. Ya kan? Itu yang sering terjadi. Coba bayangkan kalau misalnya kita nakal, berbuat dosa, melakukan kesalahan, lalu Tuhan kata, anak nakal, sekarang saya pecat dia sebagai anak, bukan lagi anakku. Apakah Tuhan seperti itu? Ya kan? Nah, kalau baik-baik kita bilang anak kita. Tapi kalau secara tahunya tidak baik, oh ini anak siapa? Ya pasti anak papi maminya. Hubungan anak itu dalam kondisi apapun, seperti karakter apapun anak itu, tidak akan pernah berubah karena itu hubungan darah. Amin. Nah, hari ini apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan dalam kehidupan kita? Saya mengatakan tujuan utama Tuhan menciptakan manusia, bahkan sebelum diciptakan, tujuan utama, tujuan pertama dari Tuhan supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Amin. Supaya kita menjadi sama seperti Kristus, itu kehendak Tuhan. Apa mungkin
bisa menjadi sama seperti Kristus? Tidak mungkin, Pak. Mengapa? Karena Yesus itu kan Tuhan. Tidak mungkin kita jadi Tuhan. Ya memang tidak mungkin kita menjadi Tuhan seperti Yesus adalah Tuhan. Nah, kalau begitu sama seperti Kristus ini dalam hal apa? Bahkan Yesus juga mengatakan engkau harus sempurna seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Paulus 2 kali mengatakan termasuk di kitab Roma dan kitab Korintus, kita harus sama seperti Kristus. Yesus pernah mengatakan ikutilah teladanku. Lalu Paulus juga mengatakan ikutilah teladanku. Paulus teladannya siapa? Yesus. Lalu Yesus teladannya siapa? Bapa. Bapa punya hati sama dengan hati Yesus. Yesus punya hati sama dengan hati Bapa. Bapa punya sifat yang sama dengan sifat Yesus. Bapa punya kehendak yang sama dengan kehendak Yesus. Kehendak Bapa dan kehendak Yesus bagi kita juga sama. Yaitu apa? Supaya kita seperti Kristus. Amin. 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 Saya ulang ayat itu sekali lagi di ayat 29, perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya. Karena di sini bukan kata dipilih. Semua orang yang dikenalnya. Semua orang yang diketahuinya. Perhatikan baik-baik. Mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu kasih Tuhan. Mengapa saya katakan tadi bahwa tujuan utama menciptakan manusia di dunia ini, sekalipun dia masih ada di janin, di dalam kandungan, ada tujuan utama. Yang pertama itu adalah supaya dia menjadi sama seperti Kristus. Kalau kita merujuk dalam perjanjian lama, manusia diciptakan yaitu Adam dan Hawa. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27 dikatakan apa? Manusia diciptakan serupa, segambar dengan siapa? Dengan Allah. Bukan serupa segambar dengan malaikat. Malaikat itu ciptaan. Berarti katakan serupa segambar dengan Allah. Di dalam hal apa? Yang disebut dengan segambar serupa itu imago Dei. Bukan dikatakan menjadi Allah, tapi serupa, segambar dengan Allah, yang bisa menaklukkan dunia. Berarti maksudnya adalah sifat dan karakter yang dimiliki Allah, yaitu sifat-sifat yang bisa ditransfer. Bukan sifat yang tidak bisa ditransfer. Itu apa? Maha kuasa, maha tahu, maha hadir, kekal. Bukan. Tapi sifat yang dimiliki Tuhan. Ini yang harus kita pelajari hari ini, menjadi berkat bagi kita. Terutama sifat kasih. Karena dasar sifat utama dari Tuhan itu adalah kasih. Kalau bukan kasihnya, dia tidak akan pernah menjadi manusia, lahir di tengah-tengah dunia ini. Tidak akan pernah. Karena kasih itulah yang mendorong Allah sehingga dia datang ke dunia ini mengutus anak yang tunggal, Yesus Kristus. Karena manusia udah kehilangan kasih, udah kehilangan gambar Allah, karakter Tuhan. Kita perhatikan bersama-sama, Adam dan Hawa diciptakan dengan sempurna, bisa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan, punya hubungan persekutuan yang harmonis dengan Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik disediakan Tuhan, diberikan kepada mereka. Dan tidak ada berkekurangan.
Tetapi Tuhan juga membuat aturan supaya mereka tertib, mereka disiplin dan mengikuti kehendak Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Justru mereka melanggar peraturan Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki mereka langgar. Akibat dari itu manusia jatuh dalam dosa. Dan dosa itu sudah merusak gambar dan rupa Allah itu. Mereka menjadi orang yang ketakutan, tidak lagi punya hubungan yang harmonis dengan Tuhan seperti sebelumnya. Jatuh dalam dosa. Mereka bersembunyi, mereka ketakutan, rusak. Maka akibat dari dosa dan Adam ini, semua keturunannya sampai hari ini ada namanya dosa warisan. Dan semua orang telah berbuat dosa. Dan dosa itu merusak banyak orang. Bahkan di Kejadian 6 dikatakan itu dosa itu membuat manusia semakin jahat. Bapak Ibu dikasih Tuhan, artinya gambar dan rupa Allah itu sudah rusak. Tapi apakah Allah membiarkan itu? Tidak. Lagi-lagi dengan kasih-Nya Allah menjanjikan Kejadian 3:12 dari keturunan Hawa akan lahir seorang raja. Dia adalah keturunan dari Daud yang lahir melalui perawan Maria, yang sudah dinubuatkan oleh para nabi, terutama Nabi Yesaya, yang kita rayakan di Natal. Untuk apa Yesus lahir? Untuk apa Yesus datang ke dunia ini? Kita mengatakan untuk menebus dosa, untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan, betul. Tapi sebelumnya itu tujuannya supaya gambar Allah itu, rupa Allah itu dikembalikan kembali kepada manusia dengan kehadiran Yesus Kristus. Jadi ayat ini ada kaitannya dengan apa yang dikatakan Kejadian 1:26. Kasih Tuhan. Dikatakan, saya ulang lagi, dikatakan di 29 ini, mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Maka saya katakan, tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain untuk kita bisa menjadi serupa dengan Kristus kecuali dengan cara Allah sendiri. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita bersyukur. Kita menjalani tahun ke tahun. Berapa umur kita? Tadi dikatakan Ibu Rosi 35 dibalik. Jangan didengar Tuhan itu. Tapi 53, jangan dikurangi. Ya kan? 53. Berarti saya 43 tadi? 43, 53? 53. Berarti beda 1 tahun kita, Bu, ya. Nah, tapi Ibu masih seperti remaja. Ya, semakin muda di tahun 2024. Ya. Berapa tahun pun umur kita kasih Tuhan, semakin bertambah umur, seharusnya semakin dewasa di dalam Kristus. Amin. Tetapi kenyataannya masih banyak orang umur tidak menentukan kedewasaan rohani. Atau apakah kita bisa mengatakan orang sudah dewasa pada saat memiliki disiplin rohani, disiplin ibadah, disiplin berdoa, disiplin baca Alkitab? Tidak. Itu sarana untuk mencapai kedewasaan. Amin. Baca Alkitab, berdoa dan yang lain sebagainya bukan tujuan, tapi untuk mencapai tujuan supaya kita sama seperti Kristus. Maka kita harus lakukan itu. Amin. Bapak yang kasih Tuhan. Amin. Jadi kualitas rohani seseorang itu tidak ditentukan dari kegiatan yang dilakukan, aktivitas pekerjaan yang dilakukan.
apalagi jabatan. Khotbah kemarin di mana? Di Natal sekampungnya Pak Yopi lumayan banyak dan cukup keras khotbahnya itu untuk orang Ambon ya. Coba khotbah seperti itu barangkali di kampung istri saya mungkin banyak yang tersinggung. Makanya kalau saya khotbah di sana saya sesuaikan dengan situasinya. Nah, tapi itu sudah keras, bukan kasar ya. Keras tegas seperti itu. Masih banyak yang belum berubah. Apalagi lembut gitu ya. Nah, lembut. Karena saya lihat kayaknya pengkhotbahnya ini pengkhotbah orang Injili ini. Bukan Protestan murni seperti yang di kampung-kampung. Dia bilang begini. Biasanya kita ini ada kata katong apa katong ya? Hah? Kotang? Hah? Bahasa selalu dikatakan apa katong kita mungkin maksudnya. Ya, kita. Nah. Kalau kita sedang kesusahan, kesulitan, kita ini bisa bersatu. Di rumah pun keluarga demikian. Di dalam persekutuan juga demikian. Di dalam organisasi juga demikian. Ketika terjadi kerusuhan Ambon, itu penderitaan kesusahan, gereja semua bersatu. Tidak melihat lagi gereja apa itu Protestan, Injili, karismatik, tapi semuanya bersatu. Tapi ketika sudah aman semuanya, kalau datang pendeta yang dulu berperan untuk menyatukan itu, karena itu bukan bagian dari gereja itu, ditolak. Bukan pendeta kita seperti itu. Apa yang kasih Tuhan? Ditolak. Apakah Yesus pernah menolak orang? Hanya karena perbedaan organisasi, perbedaan kebiasaan di gereja, yang lain ditolak untuk pelayanan di gereja tersebut. Yesus tidak pernah mengotak-kotakkan. Yesus selalu menerima semua orang, hitam putih, gemuk, kurus, kecil, segala suku bangsa, berbeda semua budaya, semua diterima oleh Yesus. Amin. Maka hari ini kita belajar bersama-sama. Ternyata sekalipun dia rohaniawan, belum tentu sama seperti Kristus. Jadi bisa saja dia menjadi pelayan Tuhan. Tujuannya untuk pencitraan diri supaya dihargai, dihormati. Maka saya mengatakan ukuran yang sejati kedewasaan rohani kita perhatikan, yaitu harus terus-menerus proses mau serupa seperti Kristus. Amin. Bapak dan kasih Tuhan, mari kita bersama-sama, paling tidak ada 3 atau 4 hal yang kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan ini. Bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan usaha kita, tapi ada tanggung jawab kita. Saudara perhatikan ayat yang ke-28. Ini di sini yang pertama. Ayat di belakang. Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ayat 28 dikatakan demikian. Kita tahu bahwa dia turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat ini seringkali kita gunakan ketika kita menghadapi persoalan, menghadapi masalah. Kita gunakan ayat ini bahwa segala sesuatu dikatakan bahwa kita tahu bahwa di dalam dia dan turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan. Karena kita ingin diberkati, karena kita ingin keluar dari segala persoalan masalah kita gunakan ayat ini. Semua mendatangkan kebaikan, tidak ada salahnya. Tapi sesungguhnya bukan itu tujuan dari Rasul Paulus.
kalimat yang terakhir. Perhatikan kalimat yang terakhir dikatakan ini. Dan orang-orang yang mengasihi Allah, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Ayat 28 ini adalah ayat kunci, dan ayat 29 sampai 30 itu adalah ayat pelengkap, penyempurna. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini Paulus luar biasa ya. Berapa pasal kita Roma? Berapa pasal? 16 ya. Berapa pasal? 16. Saya ini mungkin sudah lebih dari 5 kali membaca kitab Roma ini bolak-balik semuanya. Karena Paulus ini membagi 2 sifat dari kitabnya. Yang pertama adalah yaitu doktrin. Pasal 1 sampai pasal 12. Sampai pasal 11. Itu doktrin. Semua doktrin ada di situ. Pengajaran maksudnya bagi yang tidak sekolah teologi. Pengajaran tentang apa? Pengajaran tentang dosa, pengajaran tentang manusia, pengajaran tentang soteriologi keselamatan, pengajaran tentang Roh Kudus, pengajaran tentang kristologi. Ada di 11 pasal itu. Luar biasa. Setelah masuk di pasal 12 sampai pasal terakhir, mulai hal-hal yang praktis. Mengapa demikian? Karena orang bisa melakukan hal-hal yang praktis, artinya perubahan-perubahan dalam hidupnya, dia harus buat dulu di dalam pengajaran. Amin. Dia harus tahu dulu siapa itu Allah, siapa itu manusia, siapa itu Yesus Kristus, bagaimana keadaan manusia. Dia harus tahu. Kalau dia udah tahu, baru sadar saya membutuhkan Tuhan. Kembali kepada firman Tuhan tadi, saya ulang membaca. Orang-orang mengasihi Allah, yaitu mereka terpanggil. Perhatikan, mereka terpanggil sesuai dengan rencananya. Mereka yang terpanggil, kata terpanggil sesuai dengan rencananya. Pertanyaannya, kapan direncanakan Tuhan supaya kita sama seperti Kristus? Apakah setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa spontan? Itu rencana dadakan. Adam dan Hawa dan keturunannya berbuat dosa, maka saat ini juga mereka akan menjadi semua direncanakan Tuhan menjadi sama seperti Kristus. Tidak. Kalau kita pahami di sini, sesuai dengan rencananya, ini menunjukkan kekekalan. Perhatikan baik-baik. Jadi kapan Allah merencanakan supaya kita sama seperti Kristus? Bukan setelah manusia jatuh dalam dosa, tetapi sudah direncanakan di dalam kekekalan. Amin. Wow, luar biasa. Tadi jangan sampai kita berpikir kita butuh Yesus dan sempurna seperti Yesus karena kita sudah jatuh dalam dosa. Sebelum manusia jatuh dalam dosa, Tuhan sudah rencanakan itu, dan itu kehendak Tuhan. Luar biasa. Tanamkan itu di hati kita, di pikiran kita, di hati kita. Ternyata Tuhan sudah merencanakan itu di dalam kekekalan, supaya kita menjadi sama seperti Kristus. Kalau ini sudah direncanakan Tuhan dalam kekekalan, berarti ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Dan Tuhan tahu, sesungguhnya itulah kehendak Tuhan bagi manusia. Maka kata dipilih, saudara kasih Tuhan, itu bukan kata melihat banyak orang lalu dipilih-pilih. Bukan. Itu diketahui. Saudara,
Setelah Tuhan tahu siapa kita, kapan kita lahir, kapan kita ada di dunia ini, kapan kita mengakhiri dunia ini, bahkan sebelum kita tinggalkan dunia ini, sebelum lahir dunia ini, saudara, Tuhan sudah tahu siapa saudara. Tuhan sudah kenal siapa kita. Amin. Sudah. Orang tua terbatas untuk mengenal anaknya. Tidak mungkin bisa mengenal dengan sempurna. Tapi Tuhan mengenal saudara dengan sempurna. Bahkan sebelum lahir, Tuhan sudah mengenal saudara. Percaya tidak? Amin. Sudah tahu. Jadi hal yang pertama yang harus kita pahami adalah bahwa serupa dengan Kristus sudah direncanakan Tuhan dalam kekekalan. Keren gak? Keren gak? Keren. Luar biasa. Maka saya harus bersyukur, semakin mencintai, mengasihi Tuhan. Oh, ternyata saya ini sudah direncanakan Tuhan sebelum saya ada di dunia ini. Bahkan sebelum dunia ada, saya sudah direncanakan Tuhan untuk serupa dengan Kristus. Bapak Ibu kasih Tuhan, ayat ini, kalimat ini ada hubungannya dengan keselamatan. Maka saya katakan, tidak akan pernah seseorang menjadi serupa dengan Kristus kalau bukan sudah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saya mengatakan menjadi serupa dengan Kristus itu sangat kaitannya, sangat erat, sangat berhubungan dan tidak bisa dipisahkan dengan keselamatan, dengan kepastian keselamatan. Jadi orang yang menjadi serupa dengan Kristus, orang-orang itu adalah anak-anak Allah yang sudah pasti memiliki keselamatan. Mari kita perhatikan di ayat yang ke-29. Perhatikan. Ini tadi saya katakan untuk melengkapi, menyempurnakan ayat yang ke-28. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara perhatikan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya dari semula. Perhatikan baik-baik, mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, mereka itu juga dibenarkan, mereka juga dimuliakannya. Di sini untuk memberikan suatu kepastian, Paulus menekankan 5 hal. Yang pertama apa? Dipilih. Yang kedua dipanggil. Yang ketiga apa? Dibenarkan. Betul ya? Pertama tadi perhatikan. Pertama apa? Dipilih. Yang kedua apa? Ya ditentukan dulu. Dengan ditentukan ya. Ya ditentukan. Lalu dipanggil. Setelah dipanggil, ya dibenarkan. Setelah dibenarkan, wow. Perhatikan. Di sini ada yang dikatakan oleh Paulus ini, ada 4 yang sudah terjadi masa lampau. Kapan masa lampau itu? Sebelum segala sesuatu ada, sebelum dunia diciptakan. Jadi Tuhan sudah punya ketetapan siapa yang dipilih, siapa yang ditentukan, siapa yang dipanggil, siapa yang dibenarkan, dan siapa yang dimuliakan. Luar biasa. Jadi jangan berpikir semua manusia di dunia ini akan menerima 5 hal itu. Tetapi jangan juga mengatakan mereka yang belum menjadi orang Kristen seperti ini sekarang ini, mereka tidak akan pernah menerima itu. Belum tentu, belum tahu. Karena di antara mereka sekarang ini sedang ada di tempat lain, ada jalan-jalan, atau mereka sedang menghina, mengolok-olok Yesus, merendahkan Yesus, menghina orang Kristen, mengkafir-kafirkan orang Kristen.
Suatu saat kalau Tuhan sudah memilih dia, akan Tuhan tangkap seperti Paulus. Menjadi pelayannya, menjadi anaknya. Jadi masih misteri. Itulah sebabnya kita harus memberitakan ini. Jadi 5 hal ini menunjukkan penekanan suatu kepastian tentang keselamatan bagi yang sudah dipilih, bagi yang sudah ditentukan, bagi yang sudah dipanggil, bagi yang sudah dibenarkan dan dimuliakan. Wow, orang dipilih pasti dimuliakan, orang yang ditentukan pasti dimuliakan, orang yang dibenarkan pasti dimuliakan. Amin. Bicara tentang kemuliaan, itu memang sudah diberikan kepada kita. Tetapi kemuliaan yang sempurna itu nanti akan terjadi pada saat kita berjumpa dengan siapa? Dengan Yesus. Makanya Paulus mengatakan, penderitaan yang kau alami hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kau terima kelak. Berarti kita juga diizinkan Tuhan untuk menderita di dunia ini. Kita dipanggil bukan hanya untuk beriman kepada Tuhan, tapi dipanggil juga untuk menderita. Dengan penderitaan itu, kita kasih Tuhan supaya kita terus berupaya menyerahkan totalitas hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Maka saya katakan, yang kedua, menjadi serupa dengan Kristus berarti itu adalah satu kepastian. Amin. Amin. Kepastian. Kalau sudah kepastian, ini perhatikan di sini. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, Tuhan yang menentukan, Tuhan yang membenarkan, Tuhan yang memuliakan, dan tidak satu pun kekuatan di dunia ini yang akan menggoncangkan, yang akan membatalkan dan akan merubah. Bahkan Tuhan sendiri tidak akan pernah membatalkan itu. Tuhan sendiri tidak pernah salah memilih, salah memanggil, tidak pernah salah, dan tidak pernah gagal, tidak pernah. Pegang ajaran ini. Amin. Supaya saudara semakin takut Tuhan, supaya kita semakin mengasihi Tuhan. Saudara ini sedang ada di genggamannya siapa tuh? Dan kita nggak bisa lepas dari genggaman itu. Dan manusia tidak mungkin lepas dari genggaman itu. Sekalipun kita mungkin ada kesalahan, nakal, dan yang lain sebagainya, karena kita sudah pilihan Tuhan, maka Tuhan akan menegur kita. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Wahyu 3:11, barang siapa yang kukasihi akan kutegur dan kuhajar. Tapi kalau dia nakal terus menerus, tidak berubah, segala kejahatan ada padanya sampai matinya, berarti orang itu belum dipilih oleh Tuhan. Karena orang yang dipilih oleh Tuhan semakin lama semakin dewasa. Semakin lama dia seperti burung raja-wali yang terbang tinggi, sekalipun banyak badai dia tetap terbang melawan badai itu. Seperti itu dalam kehidupan kita, sekalipun banyak cobaan, ujian, tantangan di dalam kehidupan kita, kita bisa melewati itu. Dengan itu kita semakin kuat. Dan tidak ada yang bisa menjamin tahun 2024 ini akan tahun lebih aman, lebih baik daripada tahun 2023. Tetapi apa kita takut dengan hal itu? Tidak. Kita ada di genggaman Tuhan. Amin. Amin. Karena itu sesuatu yang pasti, Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi di sini Paulus menegaskan tentang kepastian orang-orang yang sudah dipilih tidak akan pernah berubah. Nanti khotbah berikutnya siapa giliran siapa, saudara baca nanti dia 31 sampai 38. Itu jaminan pemeliharaan Tuhan bahwa tidak satu pun kekuatan kuasa di dunia ini yang memisahkan saudara dari kasih Kristus. Amin. Amin. Yang berikutnya, saudara kasih Tuhan, yang ketiga. Yang ketiga, kembali ke ayat yang ke-28. Perhatikan 28.
Kita tahu bahwa Dia, Yesus Kristus, turut bekerja dalam segala sesuatu demi kebaikan orang-orang yang mengasihi. Perhatikan, demi kebaikan orang-orang yang mengasihi Allah. Wow, luar biasa. Menjadi serupa dengan Kristus, perhatikan, itu semua karena kasih Allah. Itu bukti kasih Allah kepada saudara dan saya. Aku mau jadi serupa Kristus bukan karena aku memenuhi syarat. Bukan saya karena saya ini punya gelar STH, MA, MTH. Bukan karena saya sudah pendeta, bukan karena saya sudah penginjil. Bukan Bapak Ibu kasih Tuhan. Maka Tuhan memilih saya. Jadi jangan sampai kita sombong Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena segala aktivitas yang kita miliki, pekerjaan yang kita lakukan, sifatnya rohani sekalipun, jangan sombong. Itu hanya karena kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Ketika engkau sombong seperti anak-anak kecil tadi, cepat atau lambat, you dipensiunkan Tuhan. Ketika kau dipakai dimanapun, tetap rendah hati. Semua karena anugerah Tuhan. Amin. Amin. Semua karena kasih Tuhan. Maka kita sering menyanyikan, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Terus, mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Nah, ini yang terakhir ini. Ayo bersama-sama. Saudara dan saya tidak akan pernah bisa mengasihi lebih sungguh kalau bukan Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita dan kasih itu ditransfer, diberikan kepada kita. Amin. Kita tolong satu orang baca Roma 5, mundur, Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Coba dibaca dulu, mundur. Roma 5, salah di situ. Roma 5 ayat yang kelima. Ya. Ya, silakan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Perhatikan baik-baik, karena kasih Allah apa? Telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh siapa? Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Perhatikan baik-baik, saudara kasih Tuhan. Kita untuk menjadi serupa dengan Kristus, pertama itu adalah bukti kasih Kristus. Maka ketika Tuhan mengasihi kita lebih dahulu, maka Tuhan menghendaki setiap kita mengasihi Tuhan seperti Yesus mengasihi Bapa. Bapak Ibu dikasih Tuhan, menjelaskan tentang kasih Tuhan itu, pengertian tentang kasih Tuhan itu, tidak ada yang sama, tidak ada yang serupa, yang mirip pun barangkali tidak ada di dunia ini. Karena itu hanya milik Allah dan milik orang yang percaya kepada Kristus. Amin. Wow. Jadi artinya saudara kasih Tuhan, menjadi sama seperti Kristus, kita tunjukkan dengan kita mengasihi. Seperti Tuhan mengasihi kita, seperti Kristus mengasihi kita. Bukankah jelas dikatakan Yohanes 3:16 apa isinya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal. Ya, yaitu siapa anak yang tunggal? Yesus. Supaya apa? Saudara boleh hidup kekal, saudara tidak binasa, saudara ditebus dari dosa, dikembalikan dari gambar yang sudah rusak itu, rupa dari gambar itu semua karena kasih Tuhan. Amin. 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 Kasih itu
yang dari Tuhan. Tidak ada batas. Tapi seringkali manusia membatasi kasih itu. Dan kasih Tuhan itu dialami oleh semua manusia, diterima oleh semua manusia. Tapi kasih untuk keselamatan itu hanya bagi mereka yang sudah percaya terima Yesus. Amin. Bagi orang yang sudah dipilihnya. Tapi seringkali orang Kristen mengasihi dengan terbatas. Kasih itu kan namanya kasih. Berarti apa? Memberi. Kasih itu apa? Berarti apa? Berkorban. Jadi ketika kita berkorban mengasihi, tidak lagi seperti di perjanjian lama. Segala ternak-ternak domba-domba kita kok bakar sampai habis, bau harum kepada Tuhan. Tapi ketika saudara praktekkan kasih itu kepada sesama kita, kalau engkau tahun 2023 ini kurang dalam kasih, kurang dalam pengorbanan, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bertobat dan harus berubah di tahun 2024. Amin. Jangan engkau pernah hitung-hitungan dengan Tuhan. Yes. Amin. Jangan engkau pernah hitung-hitungan dengan pelayanan. Berikan dirimu, berikan juga apa yang kau miliki. Amin. Bapak Ibu kasih Tuhan, kita sudah punya rekening gereja. Sampai hari ini gak ada isinya, kecuali itu modal pertama supaya memenuhi syarat gitu. Luar biasa. Padahal kasih Tuhan, Tuhan bukan mendirikan persekutuan di dunia ini. Tuhan bukan mendirikan yayasan di rumah ini, lembaga di rumah ini, di dunia ini, STT di lembaga ini. Itu hanya sebagai sarana untuk mendidik, membentuk calon-calon hamba Tuhan, untuk berkumpul, mempraktekkan persaudaraan. Tetapi yang Tuhan dirikan di dunia ini adalah gereja Tuhan. Gereja itu kita ini. Dan kita secara organisasi, maka saya katakan, mari kita majukan gereja ini dengan kasih-Mu. Amin. 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 Yang terakhir, karena ini tidak lepas dari hubungannya, di ayat 26 ini terbaca ayat 26, dan ada ayat yang lain nanti ayatnya mundur ke belakang ayat 8 sampai 14, tapi saya tidak baca. Saya akan baca khususnya ayat 26. Dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus, engkau jangan mengandalkan kekuatanmu, jangan mengandalkan dirimu, tetapi andalkanlah Roh Kudus. Amin. Hanya dengan mengandalkan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, kita mau tetap serupa dengan Kristus. Amin. Di ayat sebelumnya pasal 8 14 saudara baca ayat 8 sampai 11 nanti. Jika ada Roh Allah di dalam dirimu, maka engkau tidak akan pernah diperbudak oleh dosa lagi. Dengan Roh Allah itu akan bersaksi bahwa kau anak-anak Allah, bahwa Roh yang dalam dirimu itu akan bersaksi dengan mengatakan engkau anak-anak Allah, dan memanggil Allah itu ya Aba, ya Bapa. Makanya agama lain tidak pernah memanggil Tuhan itu ya Aba, ya Bapa. Siapa yang bisa memanggil itu anak-anaknya? Siapa itu anak-anak saudara saya yang sudah percaya kepada Kristus? Amin. Kenapa? Karena sudah ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maka serahkanlah kehidupanmu, dikendalikan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi serupa dengan Kristus, akan disempurnakan seperti Kristus. Saya akhiri khotbah ini kasih Tuhan yang menjadi satu kesimpulan. Adakah kerinduan di antara kita menjadi sama seperti Kristus? Ada kerinduan? Ada kerinduan? Atau seberapa besar kerinduan kita untuk menjadi sama dengan Kristus? Apakah pernah sudah berusaha untuk sama seperti Kristus? Apakah kita pernah putus asa karena kesalahan, pelanggaran, kesombongan yang kita miliki sehingga tidak mampu sama seperti Kristus? Maka kiranya khotbah yang disampaikan hari ini bukan saja menggugah hati kita, tapi mengingatkan kita supaya kita berjuang, bekerja keras, dan menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Keserupan dengan Kristus itu adalah rencana yang kekal.
dan pasti berhubungan dengan keselamatan. Apa yang menjadi tugas kita? Apa yang menjadi tanggung jawab kita? Mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita. Tugas kita yang berikutnya, kita menerus-menerus menyerahkan diri, mengandalkan Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, memberikan tempat yang terutama dalam kehidupan kita, memberikan tempat bagi firman-Nya untuk menuntun, membentuk karakter kita menjadi dewasa dalam Kristus. Maka kita akan menjadi serupa dengan Kristus di dalam hal karakternya, sifat itu, dan gambar rupa Allah itu sedang diproses, diperbaharui dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini sekaligus mensiapkan perjamuan kudus. Nyanyikan pujian, ku mau seperti-Mu Yesus.